Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 426-430. Di depan pintu ada Maybach, Lincoln, dan mobil tingkat eksekutif lainnya. Mobil-mobil ini pada dasarnya adalah tunggangan beberapa bos puncak. Tentu saja, ada juga beberapa Mustang, Lambo, Ferrari, Del yang disukai anak muda. Biasanya mobil-mobil ini sulit dilihat di kota Yunyang, tapi sekarang sudah banyak yang hadir. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kelompok orang kaya ini semua ada di sini untuk menghadiri pameran hari ini. Cepat cari tempat untuk parkir. Kamu tidak bisa datang ke sini dengan sia-sia. Kata Guchen dengan suara yang dalam dengan sedikit kerutan di alisnya. Lan Wancheng sepertinya mengerti. Dia sepertinya ada di sini untuk sesuatu pada malam hari. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Guchen dengan tatapan bingung dan berkata dengan lembut, "Saudara Chen, apa yang akan kita beli?" "Tungku alkimia. Kamu tahu tentang ini, jangan biarkan aku dibodohi nanti." Guchen berbisik di telinganya. "Jangan khawatir, kakekku dan aku telah melihat berbagai barang antik sejak aku masih kecil. Aku bisa langsung tahu apakah itu harta karun atau bukan." Lan Wancheng menepuk dadanya dan berkata dengan lembut. Faktanya, Guchen telah membaca harta karun yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil, tetapi dia masih belum mahir dalam hal-hal Tao seperti Lan Wancheng, jadi dia memanggil orang ini untuk bersiap. Akhirnya, Jiang Ximing menemukan tempat di tempat parkir di depan dan melaju dengan sangat pelan. "Ayo pergi." Mereka berempat turun dari mobil dan berjalan ke aula bersama. Tanpa diduga, ketika mereka sampai di depan pintu, mereka dihentikan oleh dua orang satpam berbaju hitam. Sekarang pelelangan telah dimulai, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Seorang penjaga keamanan berwajah hitam mengulurkan tangannya untuk menghalangi jalan beberapa orang dan berkata dengan dingin. Jiang Ximing juga cemas, "Kami adalah tamu, dan saya punya tiket. Tidak bisakah tamu masuk setelah acaranya dimulai? Acara sudah dimulai, dan kita benar-benar tidak bisa masuk." Ran Tongyue berkata pelan dari samping. "Tidak bisakah kamu membantu? Kami dari Jiangsu, sangat jauh, jadi mengapa kamu tidak bisa membantu dan biarkan kami masuk?" Dia mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Uang tunai 1.000 yuan diserahkan kepada penjaga keamanan. Tapi dia tidak melihatnya sama sekali. Dia menoleh ke samping dan berkata dengan tenang, "Maaf, tolong jangan ganggu saya saat bekerja. Sudah kubilang, kami harus masuk hari ini, dan kami harus masuk meskipun kami tidak diizinkan masuk." Setelah mengatakan ini, Jiang Ximing langsung masuk, tetapi detik berikutnya hal itu terjadi lagi. Dia melihat penjaga keamanan lain memegang tongkat di dadanya, memaksanya mundur. "Apa yang kamu inginkan? Berapa banyak uang yang harus kami berikan untuk mengizinkan kami masuk?" Dia berkata dengan ekspresi memohon di wajahnya, "Kami benar-benar ada yang harus dilakukan di sini, jadi tolong izinkan kami masuk dulu." Tidak ada yang diizinkan masuk setelah batas waktu. Ini adalah perintah yang diberikan kepada kami oleh atasan. Biarkan mereka masuk. Ketika beberapa orang tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara terdengar dari belakang. Langkahnya sangat ringan sehingga jika saya tidak berjalan mendekat, saya tidak akan mendengar suara sepatu hak tinggi sama sekali. Melihat ke belakang, saya melihat seorang wanita mengenakan jaket berbulu putih, memiliki penampilan yang luar biasa, namun dia sangat menarik. Apalagi mengenakan mantel bulu angsa putih, dia memiliki temperamen yang tak terlukiskan. "Nona, Tuan telah memberitahuku bahwa setelah pelelangan dimulai, tidak ada yang diizinkan masuk." Ketika penjaga keamanan melihat gadis itu datang, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tapi gadis berbaju putih itu hanya menatapnya dengan dingin, "Apakah aku tidak boleh masuk juga?" "Ya, ya, ya. Tentu saja Nona boleh masuk." Kemudian gadis berbaju putih itu memandang ke arah Guchen dan kelompoknya, "Ini semua temanku. Biarkan mereka masuk." Ini. Beberapa penjaga keamanan saling memandang dan tidak punya pilihan selain berdiri di tepi dan tidak berani menghentikannya. Bahkan jika dia tahu bahwa orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan gadis ini, dia tidak akan berani menghentikan mereka. "Silahkan teman-teman, masuk saja lewat pintu tengah. Kalau ada yang bertanya, sebutkan saja namaku." Gadis berjaket putih itu tidak bisa menahan tawa. Guchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bingung, "Cantik, maka kamu harus memberitahuku namamu." Zheng Xinran. Ketika penjaga keamanan melihat beberapa orang berdiri di depan pintu, dia tidak bisa menahan senyum, "Kamu beruntung, Nona, kami selalu baik, kalau tidak kami tidak akan membiarkanmu masuk." Mereka bergegas masuk. Sudah lebih dari 40 menit sejak pelelangan dimulai, dan saya tidak tahu apakah ada yang membeli barang itu. Namun melihat banyaknya mobil mewah saat ini, lelang ini pasti cukup besar, dan hartanya mungkin banyak, jika tidak maka tidak akan menarik banyak orang.
Ngomong-ngomong, siapa Zheng Xinran ini? Gu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiang Ximing melihat sekeliling dan kemudian berbisik, saya tidak mengenal orangnya, tapi saya pernah mendengar namanya. Dia adalah cucu perempuan Zheng Laohu yang berharga. Ada 5 saudara laki-laki dalam keluarga, semuanya laki-laki. Hanya ada satu perempuan, dan seluruh keluarga sangat jarang. Zheng Laohu adalah nama panggilan Tuan Zheng karena dia memiliki temperamen yang buruk. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, terminal pelabuhan Yunyang adalah wilayah kekuasaannya. Jika Anda ingin menggunakan terminal ini untuk mengangkut barang, jika dia tidak setuju, maka Anda tidak akan bisa mengangkut barang. Mereka juga dianggap orang kulit hitam putih di jalan, jadi keluarga Zheng dianggap macan besar pada saat itu, dan tentu saja tidak ada yang berani mengacau. Dengan itu, ini terbatas di kota Yunyang. Setelah beberapa generasi bekerja keras, keluarga Zheng telah berkembang dengan sangat baik, dan telah mencapai tingkat pemimpin di kota Yunyang, dan setara dengan keluarga Han, tapi mereka punya sedikit uang. Bagaimanapun, mereka masih memiliki sedikit latar belakang. Dibandingkan dengan 4 keluarga besar di Jiangsu, keluarga Zheng dan keluarga Han dimulai dari tingkat yang lebih rendah, seperti orang kaya berbakat yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh, dan mungkin berhasil menghasilkan uang. Uangnya hampir sama, tetapi dari segi latar belakang keluarga, kota Yunyang masih jauh tertinggal dari kota Jiangsu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zheng telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi keluarga sejati. Keluarga sebenarnya adalah sebuah keluarga geng. Meskipun puluhan tahun telah berlalu, dan pola itu masih ada. Tuan Zheng dapat memanggil sekelompok besar anak buah kapan saja, dan statusnya hampir sama dengan Zhang Bao di Jiangsu. Terus terang, keluarga Zheng ini awalnya adalah keluarga gangster, tetapi Zheng Laohu juga melihat kekurangannya. Jika keluarga ingin berkembang dalam jangka panjang, ia harus mengambil jalur kelas atas dan tidak bisa lagi menghadapi orang-orang jalanan itu. Tentu saja, sekarang bukan waktunya untuk mempedulikan urusan keluarga Zheng. Kuncinya adalah segera memasuki tempat tersebut. Ayo cepat pergi. Jam berapa sekarang? Cepat masuk. Kata Gu Chen lembut sambil melihat ke beberapa orang. Semua orang terus berjalan ke depan. Ketika mereka melihat seseorang keluar dari pintu, mereka segera masuk ke arah itu menggunakan toilet. Pada lelang ini, kami tidak mengizinkan tamu keluar untuk menggunakan kamar kecil. Berjalan ke dalam, ada aula yang mampu menampung 3.000 orang, dan hari ini aula tersebut hampir penuh. Hanya beberapa kursi yang belum terisi. Saat ini, ada gelang batu akik giok merah di atas panggung. Harganya sudah mencapai lebih dari 30 juta. Kalau bahannya seperti ini di pasaran luar hanya berharga 10 jutaan, kalau lebih dari itu rugi. Mustahil bagi orang-orang ini untuk tidak mengetahuinya, namun beberapa orang masih terus menaikkan harganya. Gu Chen pertama kali menemukan tempat duduk dan mulai mengamati situasi di lapangan dengan tenang. Saya tidak tahu apakah barang yang saya inginkan telah dilelang. Berapa banyak yang telah dilelang? Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut sambil melihat ke tribun. Jiang Ximing juga sedikit tidak berdaya, maaf, Tuan Gu, saya tidak tahu tentang ini. Mari kita tunggu dan lihat koleksi selanjutnya. Di atas panggung, batu akik giok dilelang dengan harga lebih dari 50 juta yuan, yang membuat banyak orang menghela nafas. Harga aslinya hanya beberapa ratus hingga 10 juta, namun akhirnya dia menjualnya hingga lebih dari 50 juta. Beberapa orang bertanya-tanya apakah orang ini harimau, atau dia menghabiskan terlalu banyak uang. Berikut ini adalah item ketujuh hari ini, tongkat Zen yang digunakan dan ditabiskan secara pribadi oleh Guru Wuji selama dinasti Utara dan Selatan. Harga awalnya adalah 6 juta. Pembawa acara berkata dengan lembut di atas panggung dengan mikrofon. Kemudian staf meminta orang-orang untuk memindahkan barang-barang dari belakang panggung. Itu adalah tongkat Zen yang panjangnya hanya sekitar 1 meter. Entah ini senjata, atau biksu bebas alkohol itu terlalu pendek. Kalau tidak, mustahil tongkat Zen ini hanya panjangnya 1 meter. Saudara Chen. Barang bagus sekali. Lan Wancheng menepuk bahunya dan berbisik. Gu Chen juga melihat ke arah tongkat Zen, dia merasa itu tidak besar, dia tidak tahu apakah itu karena tongkat Zen itu terbuat dari emas atau karena suatu alasan cahaya mengambang di atasnya. Apakah ada energi spiritual pada benda itu? Gu Chen tertegun sejenak lalu berbisik. Lan Wancheng mengangguk berulang kali, iya. Itu adalah senjata spiritual. Master Wu Jiu adalah seorang penyihir terkenal selama dinasti Utara dan Selatan. Senjata spiritual dibuat dari bahan khusus dan ditempa dengan 7 jenis api, dan selama proses pemurnian, makhluk hidup mungkin diminta untuk mengorbankannya. Tentu saja, saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Yang paling terkenal adalah pedang Ganjiang Moye. Semua orang tahu bahwa Ganjiang merasa pedang itu sepertinya kekurangan sedikit energi spiritual dan ketajamannya tidak memenuhi standar, jadi dia mengorbankan tubuhnya menjadi pedang. Tentu saja,
Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak metode pemurnian senjata. Senjata spiritual selalu mewakili level setiap ahli pemurnian senjata. Semakin baik kualitas senjata spiritualnya, semakin kuat pula pemurni senjatanya. Tongkat Zen adalah tongkat Zen yang baik, tetapi sangat tidak praktis bagi Gu Chen, dan harga awalnya tidak murah. Benda ini hanya bisa diletakkan di ruang tamu untuk mengontrol rumah, jadi mengapa membeli ini? Tidak, Saudara Chen, perhatikan baik-baik kepala tongkat Zen itu. Benda itu sepertinya agak rumit. Aku bisa merasakan kekuatan besar yang terkandung di dalamnya bahkan dari jarak sejauh itu. Kamu memerlukan media untuk membuat alkimia. Ini yang terbaik. Lan Wancheng berkata dengan penuh semangat. Selain tungku, alkimia juga membutuhkan media untuk menyalurkan energi. Yang paling sulit ditemukan bukanlah tungku alkimia yang bagus, melainkan media yang bagus. Hal itu susah dicari dengan uang banyak, karena kalau modal bisa dijadikan media pasti sudah tua. Apalagi itu pasti sesuatu yang tidak biasa, dan tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jelas Gu Chen sama sekali mengabaikan hal ini, tapi tidak heran, dia biasa menggunakan tungku nenek Hua dan tidak peduli apakah ada media di dalamnya. Sebelumnya tidak banyak aturan saat menggunakan tungku nenek Hua untuk membuat ramuan. Gu Chen berkata dengan ekspresi curiga di wajahnya. Lan Wancheng menjelaskan dengan suara rendah, omong kosong, kamu bisa langsung membuat alkimia sejak kamu masih kecil. Di mana kamu bisa mencari media? Tahukah kamu media apa yang ada di tungku nenek Huamu? Telur Phoenix. Apa-apaan ini? Suara Gu Chen agak terlalu keras, yang membuat orang-orang yang duduk di barisan depan sedikit tidak senang. Aku bertanya padamu apakah kamu ingin membelinya atau tidak. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa berdiskusi dengan santai di sini? Ini pelelangan, dan kamu tidak menawar, dan kamu mengucapkan kata-kata yang tidak relevan lagi di sini. Kalau begitu aku akan memanggil penjaga keamanan. Seorang pria parubaya Mediterania berkata dengan marah pada saat ini. Harga di venue sudah mencapai lebih dari 18 juta, Gu Chen langsung menekan tombol merah di kursi, 20 juta. Dia berteriak, dan pria Mediterania parubaya yang tidak senang dengan mereka tadi melakukan hal yang sama, menutup mulut. Ini masalah serius bagi seseorang untuk menanyakan harganya, dan dia berhak membicarakannya saat ini. 21 juta. Seorang pria di arah lain juga menekan tombol dan berkata, 30 juta. Gu Chen dengan santai menaikkan harganya lagi. Penambahan 9 juta seketika membuat banyak orang menoleh dan memperhatikan baik-baik pemuda ini. Meskipun ada banyak orang kaya di kota Yunyang, dan bahkan lebih banyak lagi orang kaya di sini hari ini, lelang ini didasarkan pada gelombang pasang yang mengangkat semua perahu, dan harganya perlahan naik. Cobalah untuk memastikan Anda menghabiskan jumlah uang paling sedikit untuk menghapus semuanya. 30 juta sekali, 30 juta dua kali. Ketika pembawa acara di atas panggung hendak menyelesaikan kesepakatan, sebuah suara datang dari barisan depan. 35 juta. Begitu dia selesai berbicara, pria itu berbalik dan menatap Gu Chen. Cek. Bukankah ini Han Feng? Dia berkata dengan ekspresi heran, dia juga tertarik dengan barang antik ini. Tak perlu dikatakan lagi, status keluarga Han di kota Yunyang, untuk duduk barisan depan sangat mudah. Ketika Jiang Ximing melihat ini, dia juga berbisik, Tuan Gu, apakah Anda ingin menawar lebih? 40 juta. Gu Chen menekan tombol merah lagi dan berkata dengan lembut. Seluruh penonton terkagum-kagum. Teman baik, harga tongkat Zen yang rusak, ternyata dinaikkan menjadi 40 juta oleh dua anak muda. Ini benar-benar membuang-buang uang. Belum lagi orang lain yang terlihat bingung, bahkan Jiang Ximing memandang Gu Chen dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Tuan Gu, 40 juta untuk membeli ini. Jiang Ximing bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Gu Chen juga merentangkan tangannya, lagi pula, bukan aku yang membayarnya. Lalu siapa yang membayar? Haruskah dia membayar untuk masalah yang tidak jelas ini? Oke, saya akan membayarnya. Jiang Ximing mengangguk dan terkekeh. Meski sedikit enggan, ia tetap mampu membayar 40 juta. Terlebih lagi, meskipun anggota keluarga mengetahui tentang jumlah uang yang kecil ini, mereka tidak akan mengatakan apa-apa, lagi pula, mereka semua berada dalam situasi yang sama sekarang. Gu Chen telah memberikan manfaat yang begitu besar kepada keluarga Jiang, jadi apa bedanya jika dia memberi sedikit uang? 40 juta sekali. 40 juta dua kali. 40 juta tiga kali. Terjual. Diperkirakan alasan Han Feng berhenti menawar bukan karena dia tidak mampu membelinya, tapi karena seseorang di sebelahnya menghentikannya. Dari sudut pandang orang normal, tongkat Zen jenis ini sepertinya tidak banyak berpengaruh. Bisa dibilang digunakan sebagai objek pajangan. Sepertinya tidak ada permata atau giok yang indah. Memang bagus membelinya dengan jutaan untuk ditaruh di rumah Anda untuk mengusir roh jahat,
Tetapi jika Anda menghabiskan puluhan juta untuk membeli barang ini, lebih baik membeli Buddha dan menaruhnya di rumah Anda. Jadi tidak banyak orang yang membeli barang ini, jadi Gu Chen dan Han Feng menaikkan harganya menjadi 40 juta. Di barisan depan, Han Feng juga duduk di kursinya dan berbalik untuk melihat ke arah Gu Chen. Dia tidak mengerti jenis obat apa yang diminum orang ini. Dia pasti sakit, tongkat rusak itu sebenarnya harganya 40 juta. Aku hanya memprovokasi dia, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar mengambil umpannya. Han Feng berkata sambil tersenyum bangga, Paman Fu, menurutmu apakah orang seperti ini adalah penjahat yang belum pernah melihat uang? Pria parubaya yang duduk di sebelahnya juga menoleh dan melirik ke arah Gu Chen, lalu ke Han Feng, lalu berbisik, saya tidak tahu persisnya, tapi perasaan yang diberikan orang ini kepada saya bukanlah perasaan seperti itu. Generasi kedua yang terburu nafsu terlihat sangat tenang dan tenang. Saya tidak bisa memahami orang ini, jadi Tuan Muda sebaiknya Anda tidak memprovokasi dia. Aku tidak boleh memprovokasinya. Hehe. Han Feng memegang tangannya dan mencibir, kemarin di Jiangsu, sekarang di kota Yunyang, wilayahku. Jika dia ingin pergi dari sini dengan selamat, itu tergantung aku. Setelah beberapa saat, Jiang Ximing telah melunasi tagihan di belakang panggung dan berjalan dengan kotak hitam besar di pelukannya dan berkata dengan lembut, Tuan Muda Gu, ini yang Anda inginkan. Apakah kamu mau mengambil ini kembali dan menyimpannya di rumahmu untuk menstabilkan rumah? Saat ini, rumah-rumah umumnya bertipe villa, atau perumahan komersial. Pada dasarnya, hal-hal tersebut tidak diperlukan untuk menstabilkan rumah. Siapa yang menggunakannya untuk menstabilkan rumah? Gu Chen berkata sambil tersenyum. Meskipun Jiang Ximing tidak mengerti banyak, dia tidak bertanya banyak karena dia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dia mengerti bahkan jika dia bertanya, kuncinya tergantung pada apakah Gu Chen mau berbicara. Gu Chen menyentuh tongkat Zen dengan tangannya dan bisa merasakan aura samar berdetak di atasnya. Ini hal yang bagus. 40 juta tidak mahal. Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut. Ran Tong Yue, yang duduk di sebelahnya, juga terdiam. Bukankah ini mahal? Walaupun dia tidak tahu banyak tentang barang-barang ini, terlihat dari ekspresi semua orang bahwa barang ini pasti mahal. Wanita selalu punya hati tawar-menawar. Tidak peduli seberapa kaya mereka, mereka semua ingin membeli barang terbaik dengan harga termurah. Di mata orang biasa, 40 juta adalah uang yang tidak dapat diperoleh dalam 10 kehidupan, tetapi bagi Gu Chen, itu hanya bernilai tongkat Zen. Sekalipun kita mengambil tindakan sekarang, paling banyak lebih dari 10 juta orang yang akan mengambilnya, yang berarti saat kita mengambil alih, kita akan kehilangan 20 hingga 30 juta. Haruskah kita mengatakan dia jenius dalam bisnis atau bodoh dalam bisnis? Lan Wancheng mengeluarkan senter kecil dari tasnya dan menyinari manik-manik pada tongkat Zen. Manik-manik berwarna merah darah berubah menjadi garis merah darah yang sangat jelas terlihat di bawah cahaya. Dari luar terlihat seperti permata merah, namun setelah menyalakan lampu, terlihat sesuatu seperti pembuluh darah. Keduanya tidak bisa tidak saling memandang. Saudara Chen. Ini. Lan Wancheng melihat sekeliling dan berbisik, sepertinya. Seekor burung phoenix. Gu Chen mencubit pahanya di pasar untuk membuatnya menahan apa yang dia katakan. Dari luar, benda yang ada di tongkat Zen itu tidak ada bedanya dengan batu permata merah yang dijual di luar, tapi kenapa pembuluh darah padat di dalamnya bisa terlihat jelas saat lampunya menyala? Sungguh luar biasa. Apakah telur burung phoenix benar-benar ada di dunia ini? Simpan benda ini sekarang. Kita akan membahas apa yang harus dilakukan dengannya saat kita kembali. Gu Chen menutup-tutupnya dan berkata dengan lembut. Lan Wancheng juga memegang benda ini di pelukannya dan menjaganya dengan baik. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat malam ini. Lelang semacam ini tidak hanya diminati oleh keluarga biasa, tetapi beberapa orang di dunia juga sangat tertarik. Harta karun berikutnya adalah rumput hidup rusa. Harga awalnya 3 jutaan, tapi yang ada hanya yang ini. Pembawa acara mengambil mikrofon dan berkata dengan lembut di atas panggung. Begitu dia mendengar rusa hidup di rumput, terdengar suara kacau dari penonton, dan semua orang mulai berbicara. Beberapa harta karun pertama baru berusia beberapa ratus tahun. Barang antik, tetapi item berikut ini perlahan membangkitkan minat banyak orang. Tuan Gu, apakah rumput hidup rusa ini? Jiang Ximing bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia juga bingung dengan bagaimana orang-orang di sekitarnya tampak sangat bersemangat ketika mendengar bahan obat ini. Gu Chen hanya memegang tangannya dan berkata dengan lembut, rumput daun rusa adalah bahan obat yang sangat langka yang tumbuh di dataran tinggi. Memiliki efek ajaib pada luka luar dan dalam. Tumbuh di tanah es dan bersalju. Daunnya berwarna ungu keemasan dan biru muda obat. Tawaran awalnya adalah 3 juta, itu tidak mahal. Pemandian obat yang Ye Dongqing persiapkan untuknya terakhir kali berisi sepotong kecil rumput hidup rusa. Itu hanya sepotong kecil, tapi efek obatnya sangat besar. Berendam di dalamnya membuatnya merasa seperti ada kekuatan yang mengalir kemana-mana di sekujur tubuhnya.
Lihat. Sepertinya Tuan Gu juga tertarik. Jiang Ximing memandangnya dan terkekeh, saya mendengar bahwa Anda terluka beberapa waktu lalu. Bisakah benda ini membantu cedera Anda? Ya. Gu Chen hanya mengangguk sedikit dan tersenyum. Melihat bahwa dia mengatakan itu membantu, Jiang Ximing memimpin dan mengangkat tanda, 4 juta. Tapi kali ini banyak orang yang tertarik dengan bahan obat ini. Tak lama kemudian ada yang menawarkan 4,5 juta, lalu 5 juta lagi. 4,5 juta. 5 juta. Saya akan menambahkan 500.000 lagi. Saya ingin rumput hidup rusa ini. Ran Tongyue juga tercengang. Hanya tanaman yang tampak seperti bunga yang membuat begitu banyak orang memperjuangkannya. Meskipun rumput hidup rusa sangat berharga, efeknya tidak terlalu bagus. Harganya telah dinaikkan menjadi 20 juta, tetapi Jiang Ximing masih menolak untuk melepaskannya. Ketika Gu Chen melihat bahwa dia masih bersiap untuk menawar, dia segera meraih pergelangan tangannya. Tidak perlu menaikkan harga. Benda ini telah melebihi nilai aslinya. Jiang Ximing juga tidak bisa berkata-kata. Karena Anda mengetahuinya, Anda masih menawar tongkat Zen sebelumnya. Tapi dia akhirnya mengerti kenapa Gu Chen begitu senang menawar harganya. Tapi, Tuan Gu, bukankah Anda mengatakan rumput hidup rusa ini adalah harta karun? Anda tidak menginginkannya lagi? Jiang Ximing bertanya dengan curiga. Tidak perlu. Jika dia menginginkan rumput hidup rusa, dia bisa mendapatkannya dari keluarga Ye. Tidak perlu bertarung dengan mereka di sini. Dan meskipun rumput hidup rusa ini memiliki efek penyembuhan yang sangat baik, jumlahnya masih terlalu sedikit. Jika Anda ingin mengobati luka dalam, Anda memerlukan setidaknya 3. Selain itu, rumput hidup rusa saja tidak memiliki banyak efek. Terakhir kali Ye Dongqing juga memasukkan sebagian kecil ke dalam kolam, dia hanya bisa merasa energi untuk sementara, tetapi setelah kekuatan internal dirangsang secara paksa, cederanya masih sangat jelas. Kecuali Anda memiliki syarat untuk merendamnya setiap 2 hari sekali selama 3 bulan, luka dalam ini seharusnya bisa sembuh. Rumput hidup rusa sangat berharga, bahkan keluarga Ye pun tidak bisa mendapatkannya sebanyak itu. Apakah kita tidak akan menawar? Jiang Ximing bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Gu Chen hanya tersenyum tipis, biarkan mereka yang memperjuangkannya. Itu hanya sepotong rumput. Saya punya firasat bahwa hal-hal baik masih ada di belakang. Oh, oke. Jiang Ximing juga berpegangan tangan dan terkekeh, kalau begitu, kita tunggu dulu saja, bagaimana jika ada sesuatu yang bagus nanti. Setelah dia menyerah dalam penawaran, pelelangan kehilangan pesaing yang kuat, dan rumput hidup rusa akhirnya dibeli oleh setiap biksu tua seharga 28 juta. Koleksi berikutnya sedikit berbeda. Silakan lihat. Mengikuti kata-kata pembawa acara, kain merah di belakangnya perlahan terbuka, dan sebotol anggur tua diletakkan di atas meja. Sudah ada debu di atasnya, menandakan sudah sangat tua, dan bukan tanda-tanda akan duduk dalam waktu lama. Anggur. Berapa harga anggur ini? Bai sangat bersemangat. Saya pikir itu adalah harta karun. Barang ini pasti yang paling tidak berharga di antara mereka. Anggur ini sudah cukup tua. Enak. Sudah ada selama beberapa dekade. 500.000 tidaklah mahal. Anda bisa mencobanya. Orang-orang yang hadir mulai membicarakannya. Kita tidak akan berpartisipasi dalam hal ini. Jiang Ximing juga merentangkan tangannya dan terkekeh. Tetapi saat ini, Gu Chen menoleh dan menatapnya, aku ingin berpartisipasi. Itu anggur yang enak. Tuan Muda Gu, apa bagusnya anggur itu? Jika Anda benar-benar suka minum, saya masih punya toples dari Nuer Hong di rumah. Itu sejak Republik Tiongkok berdiri, dan tidak lebih buruk dari anggur itu. Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda ketika kita kembali. Jiang Ximing juga tersenyum dengan sangat murah hati. Dia akan memberikannya kepada putrinya Hong pada tahun 1980-an dan 1990-an, yang menunjukkan bahwa Gu Chen masih memiliki status yang sangat tinggi di hati keluarga besar di Jiangsu. Dia tidak mengatakan apa-apa, dan Lan Wancheng sedang menatap toples anggur. Melihat ekspresi serius mereka berdua, Ran Tongyue terlihat bingung. Kenapa sebotol wine membuat mereka lebih bersemangat dibandingkan melihat wanita cantik? Anggur ini bukan anggur biasa. Harga awalnya 20 juta. Engah. Jiang Ximing sedang minum air, dia tersedak air dan memuntahkannya. Sial. Anggur jenis apa yang bernilai 20 juta? Tidak hanya dia mendapat reaksi yang begitu kaget, tetapi yang lain juga terlihat kaget, dan penonton pun gempar. Bukannya orang-orang ini tidak punya uang, tapi mereka merasa tidak ada gunanya menghabiskan 20 juta untuk membeli sebotol anggur. Sekalipun gudang anggur tua yang telah disimpan selama ratusan tahun, harganya mulai dari 1 juta dan berakhir pada 5 juta, harganya tidak bisa lebih mahal. Apalagi toples wine yang beratnya hanya 6 kilogram ini ternyata harganya 20 juta, dan ini harga awalnya. Brengsek. Mahal sekali, apa menurut Ocean Auction kami bodoh? Mengapa? Meskipun itu adalah embun giok Kaisar Giok,
bisakah kamu menjadi abadi setelah meminumnya? Sebelumnya barang-barang itu mahal, jadi lupakan saja, mengapa sebotol anggur ini masih dijual seharga 20 juta? Apa yang begitu istimewa tentang anggur itu? Meskipun itu anggur termahal di pasaran, ada botol yang bernilai jutaan, tetapi botol yang bernilai puluhan juta sungguh langka. Ini adalah anggur yang dibuat oleh senior Zuo Xiaoyao sebelumnya. Wanita meminumnya untuk mempercantik kulit mereka, dan pria meminumnya untuk menguatkan tubuh mereka. Orang yang berlatih seni bela diri dapat meminumnya untuk meningkatkan kebugaran fisik mereka. Singkatnya, mereka yang memahami hal ini anggur secara alami akan memahaminya. Pembawa acara hanya sedikit membuka tutup toples anggur, dan seketika aroma anggur keluar dari dalam. Semua orang yang hadir mau tidak mau berlama-lama mencium bau ini. Bahkan orang yang biasanya tidak suka minum pun mau tidak mau menelan ludahnya saat mencium wangi ini. 21 juta. Saat ini, seorang pria parubaya segera menekan tombol di depan dan berteriak. Banyak orang juga mulai menaikkan harga. Yang mereka pedulikan bukanlah Zuo Xiaoyao sama sekali, melainkan anggurnya yang begitu harum. Aromanya saja sudah cukup membuat banyak orang tak terlupakan dan menginginkannya. Rasakan bagaimana rasanya. Itu benar-benar anggur yang dibuat oleh Jiu Xian Zuo Xiaoyao. Gu Chen juga berkata dengan lembut sambil memegang tangannya. Lan Wancheng juga menelan, Saudara Chen, ayo kita perjuangkan. Maukah kamu memberiku 1 pon nanti? Oke, itu tergantung pada penampilanmu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semuanya bisa masuk ke dalam Tao seseorang yang meminum 3000 toples minuman keras dan menjadi seorang Tao. Kekuatannya telah melebihi orang biasa. Dia juga orang paling terkenal di zaman modern dan orang yang paling mungkin mencapai Taoisme dan menjadi abadi. Konon ia masih dalam keadaan sehat meski usianya sudah di atas 100 tahun, namun tidak ada yang mengetahui lokasi pastinya. Namun dia telah mewariskan banyak anggur sebelumnya, dan dikatakan bahwa anggurnya lebih efektif daripada beberapa obat ajaib. 30 juta. Gu Chen juga menekan tombol merah di depan dan mulai menawar. Sekarang penawaran menjadi semakin sengit, dan tidak ada yang berniat untuk menyerah di tengah jalan. Jika ini terus berlanjut, pasti tidak akan ada keuntungannya. Saudara Chen, ini tidak bisa dilanjutkan. Jika kita menaikkan harga, mereka juga akan menaikkan harga. Orang-orang ini tidak punya rencana untuk melepaskannya. Kita harus mencari cara. Lan Wancheng berkata dengan ekspresi cemas. Dia juga sangat menginginkan anggur ini. Bagaimanapun, semua orang yang mengenal Zuo Xiaoyao tahu bahwa dia memiliki status yang sangat tinggi di dunia, tidak kurang dari penganut Tao Zhang Sanfeng saat itu. Bahkan sampai sekarang, masih ada orang yang percaya bahwa Zhang Sanfeng masih hidup. Beberapa kaisar di dinasti Ming dan Qing berusaha menemukannya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, mereka jarang ditemukan. Apakah ada cara untuk mendapatkan benda ini secara langsung? Gu Chen memandang Jiang Ximing dan bertanya dengan bingung. Tapi dia juga buta, dan dia tidak mengetahui industri ini secara menyeluruh. Tapi saat ini, Ran Tongyue berbisik dari samping, kamu bisa menyalakan lentera langit. Mendengar kata ini, Jiang Ximing tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku, kamu masih tahu cara menyalakan lentera langit. Saya mendengar mereka mengatakan bahwa selama lentera langit menyala, tidak peduli seberapa tinggi harga harta karun ini akhirnya dilelang, kamu harus mendapatkannya. Ran Tongyue mengangguk dan berkata dengan lembut. Saya pikir hanya tempat besar seperti Beijing yang dapat memiliki lentera langit, tetapi lelang di kota Yun yang kecil ini dapat melakukannya. Jiang Ximing juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia tahu tentang menyalakan lentera langit, tapi dia tidak pernah berani mengatakannya. Lentera langit ini mudah, tetapi jika Anda bertemu seseorang yang ingin menyakiti Anda, dan mereka bertanya berapa banyak yang mereka inginkan, Anda harus memberikan semuanya. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang berani menyalakan lampion. Boleh saja jika penawarannya biasa saja, namun jika ada yang dengan sengaja menaikkan harga, bisa saja keluarga hancur dan banyak orang meninggal. Jika kamu tidak bisa membayar, apa konsekuensinya? Kata Gu Chen dengan tenang. Jiang Ximing juga tersenyum canggung, jika Anda tidak dapat membayar, Anda hanya dapat memotong tangan dan kaki Anda, lalu mentransfer harganya kepada orang kedua. Setelah lampion lewat, berarti pada akhirnya, berapapun harganya, orang yang menyalakan lampion harus membelinya. Siapapun yang menawar secara normal pada dasarnya mampu membelinya, tetapi meskipun seseorang dengan sengaja mempermainkan dan terus menaikkan harga, Anda harus mengikutinya. Harga 3 juta barang terakhir dinaikkan menjadi 20 juta. Orang yang menyalakan lentera langit tidak mampu membayar dan tangan dan kakinya diamputasi. Harga ini diambil alih oleh orang kedua lagi. Siapa sangka orang kedua malah tidak dapat 1 miliar pun sehingga mengganggu tatanan pasar, dan akhirnya tangan dan kakinya terpotong. Jika orang kedua tidak bisa menawarkan, harga akan diteruskan ke orang ketiga yang menawarkan harga.
Kalau masih belum bisa dikeluarkan, setelah ketiga pria itu dipotong tangan dan kakinya, barang itu akan dilelang lagi. Hal ini tentu saja menguntungkan, karena dapat memastikan bahwa pelelangan dapat dilakukan dengan aman. Anda akan bertemu dengan beberapa orang pemarah yang dengan sengaja menimbulkan masalah. Tuan Muda Gu, Anda tidak akan menyalakan lentera langit, kan? Jiang Ximing bertanya dengan lembut. Dia juga menatap ke panggung, apakah masih ada pilihan? Klik. Menyalakan lentera langit itu mudah, tetapi tidak mudah untuk membayar tagihannya. Alasan mengapa Jiang Ximing ragu-ragu bukannya tidak masuk akal, karena dia tidak tahu apakah Gu Chen punya uang untuk itu. Jika dia yang membayar tagihannya lagi nanti, keluarga Jiang akan bangkrut. Setelah menyalakan lampion langit, harganya setidaknya 20 kali lipat dari harga awal. Harga awal 20 juta. Kalau tidak biaya 20-300 juta, saya khawatir tidak bisa mendapatkannya. Gu Chen sudah kehilangan kesabaran, namun keluarga Jiang memang menderita kerugian besar. Mungkin dia bisa melihat pikiran batin Jiang Ximing, jadi Gu Chen hanya berkata dengan tenang, saya punya uang, saya tidak membutuhkan uang Anda. Tuan Muda Gu, jika Anda mengatakan ini, sudah jelas Anda memang memilikinya. Jiang Ximing juga tersenyum canggung tersenyum, lalu berdiri dan melihat ke panggung dan berteriak, nyalakan lentera langit. Begitu dia mengatakan ini, mata semua penonton tertuju padanya. Aku pergi. Nyalakan lentera langit. Siapa yang akan menyalakan lentera langit untuk acara sebesar ini hanya untuk membeli sesuatu? Tidak ada yang berani menyalakan lentera langit di tempat ini selama hampir 10 tahun-tahun. Benarkah? Karena harganya naik begitu tinggi, dia akhirnya ingin menarik kembali kata-katanya, dan keluarga Zheng ingin memotong tangan dan kakinya. Tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan menjual properti tersebut. Dikatakan bahwa pria tersebut akhirnya bunuh diri dengan melompat ke sungai. Pria yang menyalakan lentera langit tahun itulah yang secara langsung mempengaruhi kekuatan keluarga Zheng. Keluarga Zheng telah berkembang pesat dan menghasilkan miliaran dolar sekaligus, memperkuat posisi keluarga mereka di kota Yunyang. Pembawa acara di atas panggung memegang mikrofon di tangannya dan melihat ke barisan belakang dan bertanya, maaf, keluarga siapa yang menyalakan lentera langit? Jiangsu, keluarga Jiang. Ketika dia mengatakan ini, dia benar-benar merasa puas. Dia juga tahu bahwa Gu Chen pasti tidak ingin maju ke depan saat ini. Selain itu, meskipun dia ingin mengungkapkan masalah balas dendam seperti ini, apa yang harus dia katakan? Dia tidak bisa membiarkan Gu Chen mengeluarkan nama keluarga Gu. Pada saat inilah dia benar-benar menyadari bahwa dari awal hingga akhir, dia tetaplah orang yang tidak memiliki rumah. Keluarga Jiang di Jiangsu. Oke, apakah Anda yakin ingin lentera langit? Tanya pembawa acara lagi. Jiang Ximing juga tanpa sadar melihat ke arah Gu Chen, hanya untuk melihatnya mengangguk, lalu berkata ke atas panggung, oke, nyalakan lentera langit sekarang. Keluarga Jiang sangat kuat. Dikatakan bahwa keluarga Jiang di Jiangsu memiliki omset 80 miliar, kan? Pasti ada puluhan miliar. Jiangsu adalah kota besar dengan banyak uang. Ada banyak orang kaya di sana. Mereka semua pergi ke Jiangsu untuk membeli rumah dan berbisnis. Keluarga Jiang ingin membeli lentera langit, jadi mereka punya kemampuan. Han Feng, yang duduk di barisan depan, juga kembali menatap Jiang Ximing. Tentu saja dia mengenal orang ini, mereka berdua baru saja mengalami konflik kemarin. Pantas saja dia begitu sombong tadi malam, ternyata dia adalah anggota keluarga Jiang. Han Feng bergumam pada dirinya sendiri, lalu kenapa dengan keluarga Jiang? Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan sesuatu dengan mudah hari ini. 100 juta. Lalu, Han Feng mengangkat tandanya dan melihat ke panggung dan berkata. Sekelompok orang melihat bahwa Han Feng mulai langsung menaikkan harga menjadi 100 juta, yang menarik perhatian banyak orang. Pembawa acara itu masih menatapnya dengan mikrofon dan berkata dengan lembut, Tuan Han, tahukah Anda arti dari lentera langit ini? Jangan bicara omong kosong, saya mampu membelinya. Pembawa acara cantik itu hanya tersenyum tipis, oke. 100 juta. 200 juta. 1 atau 2 miliar, bagi Jiang Ximing, bukanlah masalah besar. Faktanya, ini menyalakan lentera langit, dan tidak ada gunanya orang lain terus menawar. Karena bagaimanapun Anda membayarnya, barang itu milik orang lain, yang tidak lebih dari menaikkan harga. Secara umum, orang yang tidak memiliki kebencian yang mendalam tidak akan terlalu menyebalkan. Terlebih lagi, 200 juta yuan untuk sebotol anggur ini telah melampaui ekspektasi banyak orang. 500 juta. Seru Han Feng sambil menekan tombol merah lagi. Seluruh tempat menjadi gempar. Apakah Han Feng ini gila? Tentu saja keluarga Jiang mampu membeli 500 juta, tetapi apa yang bisa diambil hanya dengan puluhan juta langsung dibesar-besarkan menjadi ratusan juta. Bukankah ini secara terang-terangan bertentangan dengan keluarga Jiang? Tuan, itu hampir cukup. Jika kita terus menaikkan harga seperti ini, saya khawatir Anda akan menyinggung perasaan orang.
Bisik pria paruh baya di sebelahnya. Tapi Han Feng berkata dengan dingin, dia telah menyinggung saya sejak lama, jadi mari kita menyinggung perasaannya sampai akhir. Tidak ada gunanya menambahkannya seperti ini. Lentera langit sudah menyala, kecuali Anda, Tuan Muda, nyalakan juga lentera langit, kalau tidak, kita akan bertarung, itu tidak ada gunanya. Bersambung.